warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama bersyukur dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian senantiasa bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkat wasilah fadilah kegiatan belajar mengajar ini Allah ridho terhadap kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, kita khususkan juga, kita niatkan Al-Fatihah ini untuk teman-teman kita yang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan Allah sembuhkan sebagaimana sedia kala, amin ya rabbal alamin. Ala hadi ini ya wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yati syifa wa syihah wa salamah wa afiyah khususan ila jasadillahu jamaah ma'atullah sayyidul lahum al-fatihah. Ya, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Artinya, sesungguhnya barang siapa berbicara dengan temannya ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan perkataan tanda kutip diam, tanda kutip, maka dia telah berbuat sia-sia. Dan barang siapa yang bermain-main, maka tiada keutamaan Jumat baginya. Maka tiada keutamaan Jumat baginya. Titik.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah semua? Nah, jadi malam hari ini kita membahas tentang adab atau akhlak, ya. Kitab yang dipakai yaitu kitab Hidayatul Hidayah atau jalan mendapatkan hidayah, ya, yang disusun dikarang oleh seorang ulama bernama Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau lebih masyhur, lebih terkenal dengan nama Imam Al-Ghazali, ya. Malam hari ini kita bahas salah satu pasal yang terdapat di dalam kitab Hidayatul Hidayah, yaitu tentang tata cara sholat Jumat, atau saya beri judul yaitu memaksimalkan amaliyah di hari Jumat. Nah, jadi Imam Al-Ghazali merangkai rangkaian ibadah bagaimana hari Jumat kita itu menjadi Jumat yang maksimal dengan amal-amal soleh, ya. Jadi di antara hari-hari yang Allah ciptakan dari Isnin atau Senin sampai hari Ahad atau hari Minggu, di antara 7 hari itu ada yang namanya Sayyidul Ayyam atau raja dari segala hari, atau induk dari segala hari. Nah, induk dari segala hari di antara 7 hari yang Allah tetapkan yaitu terdapat pada hari Jumat. Di antara 12 bulan ada juga yang namanya Sayyidus Suhur, induk dari segala bulan. Induk dari segala bulan yaitu bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di antara para nabi ada penghulu dari para nabi, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Induk dari segala nabi atau penghulu dari segala nabi, juga penutup para nabi, yaitu baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hari Jumat Allah pilih menjadi Sayyidul Ayyam atau induk dari segala hari? Nah, dalam Islam hari Jumat ini ibarat hari raya kedua bagi umat muslim, hari raya mingguan bagi umat muslim. Kenapa? Karena pada hari Jumat seluruh kaum muslim dikumpulkan dalam satu peribadahan yang kita kenal dengan ibadah sholat Jumat. Dari Sabang sampai Merauke, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak. Dari Sabang sampai Merauke, hari Jumat dipertemukan dalam sebuah masjid dalam rangka peribadahan sholat Jumat. Maka hari Jumat juga dikenal sebagai hari raya kedua bagi kaum muslim. Selain itu, pada hari Jumat terdapat waktu istajab doa, waktu terijabahnya doa. Tapi Allah merahasiakan, jamnya nggak dikasih tahu, apa siang apa malam nggak dikasih tahu, apa sore apa pagi nggak dikasih tahu. Yang jelas dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, di situ Allah tetapkan ada satu waktu ijabahnya doa. Maka para ulama berpendapat
kita perbanyak doa diantaranya ketika terbit fajar di hari Jumat, sebelum sholat fardu subuh, setelah selesai sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, dianjurkan memperbanyak doa. Kemudian setelah itu, yaitu ketika muadzin mengumandangkan azan pada sholat Jumat atau azan zuhur sholat Jumat. Yang ketiga, para ulama juga berpendapat bisa jadi waktunya ketika muadzin mengumandangkan iqamah sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Kemudian yang keempat, para ulama juga berpendapat bisa jadi waktu ijabahnya doa yaitu setelah khutbah kedua sholat Jumat. Selain itu, waktu tergelincirnya matahari. Ya. Jadi Allah tidak beritahu kapan waktu tepatnya, maka kita usahakan ketika hari Jumat kita maksimalkan perbanyak doa. Apabila doa kita bertepatan dengan waktu mustajab doa, maka Allah akan kabulkan hajat yang saat itu kita mintakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu kata Imam Al-Ghazali, aku merumuskan bagaimana kalian supaya dapat memaksimalkan amaliyah pada hari Jumat. Yang pertama, tulis nih. 1, 2, 3. Yang pertama, dengan bersiap-siap sejak hari Kamis, melakukan persiapan sejak hari Kamis, ya, atau dengan bersiap-siap sejak hari Kamis boleh. Itu yang pertama. Dalam kurung, membersihkan dan menyiapkan pakaian yang akan dipakai pada sholat Jumat. Menyiapkan dan membersihkan pakaian yang akan kita pakai pada sholat Jumat. Nah, yang pertama ini, jadi kita disuruh ancang-ancang sejak hari Kamis. Dari hari Kamis kita sudah mulai pikirin besok baju mana yang mau saya pakai. Maka baju itu harus kita pastikan dalam kondisi suci dan bersih. Disunahkan menggunakan pakaian berwarna putih, karena putih merupakan warna yang Allah cintai dan Nabi Muhammad juga cintai. Jadi persiapkan sejak hari Kamis sebelum datangnya hari Jumat. Yang kedua, perbanyak istighfar atau bertasbih pada hari Kamis sore. Perbanyak istighfar juga bertasbih pada hari Kamis sore. Istighfar namanya istighfar, bunyinya Astaghfirullahaladzim, sependek-pendeknya istighfar. Lebih panjang dari itu, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Juga masih banyak contoh-contoh istighfar yang lainnya. Di antara
contoh-contoh istighfar yang Nabi Muhammad ajarkan, ada juga yang namanya Sayyidul Istighfar, yaitu yang teman-teman baca setiap ba'da sholat sunnah duha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di antara istighfar-istighfar yang Nabi ajarkan, itulah yang dinamakan Sayyidul Istighfar, raja atau sebaik-baiknya istighfar. Maka dihafalin. Tiap kali imam menuntun ba'da sholat duha, dihafalin. Kalau teman-teman benar ngikutin, nggak sadar seminggu hafal dengan sendirinya. Ya. Jadi doa-doa yang dituntun imam ba'da sholat fardu atau sholat sunnah itu benar-benar diikuti ya. Nah, yang keberapa sekarang? Masih yang kedua ya. Yang pertama, Nabi anjurkan perbanyak istighfar atau bertasbih. Bagaimana kalimat tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kata Nabi, kalimat tadi, dua kalimat, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Mudah diucapkan dengan mulut, dengan lisan, tapi berat pada timbangan hari kiamat. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wal azim. Itu perbanyak teman-teman amalkan ya. Dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lidah tapi berat pada timbangan yaumil hisab ya. Yang ketiga disunahkan untuk melaksanakan puasa. Disunahkan untuk melaksanakan puasa di hari Jumat. Tapi ada tapinya nih. Tapi harus disambung dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Harus disambung dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Karena makruh kita melaksanakan puasa sunnah apabila kita laksanakan hanya hari Jumat saja, tok hari Jumat. Tapi dia harus disambung dengan hari Kamis sebelum hari Jumat atau hari sesudahnya, yaitu hari Sabtu. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma sunnah yaumal jum'ah lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunnah di hari Jumat lillahi ta'ala, dengan syarat harus menyambung dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jelas? Nah, begitu menurut Al-Imam Al-Ghazali. Selanjutnya yang keberapa? Yang keempat. Melaksanakan mandi hadas besar setelah terbitnya fajar. Melaksanakan mandi hadas besar setelah terbitnya fajar. Ya. Terbit fajar itu ditandai dengan masuknya azan subuh. Beda antara terbit fajar dengan terbit matahari. Kalau terbit fajar berarti masuk waktu sholat subuh.
Kalau terbit matahari itu waktu awal masuknya sholat sunnah duha. Ya, sholat sunnah duha. Jadi beda antara terbit fajar dengan terbit matahari ya. Waktu awal sholat sunnah duha ini ada juga di situ amalan, yaitu namanya sholat sunnah isyraq. Nama waktunya syuruk. Nama sholatnya sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq ini adalah sholat sunnah di awal waktu duha. Ya. Apa yang membedakan isyraq sama duha? Kenapa kalau memang itu awal masuk duha nggak disamain aja namanya sama-sama sholat sunnah duha? Beda ganjaran pahalanya dan beda tata cara syarat pelaksanaannya. Dikatakan sholat sunnah isyraq kalau kita melaksanakan sholat sunnah duha itu kita awali dengan nih teman-teman, selepas syaratnya apa? Yang pertama, sholat fardu subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, tidak keluar dari masjid sampai dengan datangnya terbit matahari. Tidak keluar masjid sampai dengan waktu datangnya terbit matahari. Nah, terbit matahari namanya waktu syuruk. Itu artinya waktu awal masuk duha. Nggak keluar sholat berjamaah di masjid, tidak keluar dari masjid sampai dengan waktu syuruk. Teman-teman melaksanakan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha di awal waktu, maka ganjaran pahalanya ibarat pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita melaksanakan sholat sunnah duha tanpa syarat yang tadi kita lakukan, sholat subuhnya di rumah nggak berjamaah, tapi kita melaksanakan sholat sunnah duha betul-betul di awal waktu syuruk, maka itu dinamakan sholat sunnah duha ya. Waktunya sama-sama duha, tapi dibedakan, yang satu namanya syuruk, yang satu namanya duha, karena beda ganjarannya dan beda syarat melaksanakannya ya. Jelas? Nah, itu yang keberapa? Yang keempat, yaitu mandi hadas besar atau mandi wajib setelah terbit fajar atau sebelum sholat subuh kita mandi di hari Jumat. Nah, sunnah itu mandi hadas besar di hari Jumat. Ini waktu-waktu yang terbaik yang Imam Al-Ghazali sarankan ya. Selanjutnya yang kelima, melakukan pembersihan badan. Melakukan pembersihan badan. Melakukan pembersihan badan dalam kurung mencukur rambut, dan kumis, koma, mengerik bulu ketiak dan sebangsanya, mengerik bulu ketiak dan sebangsanya, koma, memotong kuku, koma, bersiwak, dan sebagainya. Pokoknya lakukan segala perkara yang kira-kira mampu membersihkan badan kita ya. Sunnah hari Jumat itu bersih-bersih badan. Habis mandi potong rambut, boleh potong rambut kepala dirapihin. Kumis juga boleh dipotong, dibersihkan. Jenggot dirapihkan ya.
Jenggot dipelihara, tapi boleh dirapihkan. Ya, sunnah memelihara jenggot. Nah, kemudian kuku dipotong. Ustaz, kalau jenggotnya cuma 2 lembar bagaimana? Daripada nggak saya cukur cuma mengganggu pandangan, nah, gimana kalau cuma 2 lembar? Pelihara aja tuh dia, siapa tahu nanti jadi 100 lembar ya. Ustaz Syarif bisa aja nih. Nah, itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, berhias dan berpakaian berwarna putih. Berhias dan berpakaian berwarna putih. Serta memakai wewangian. Serta memakai wewangian yang semerbak harumnya. Ya, spray atau montok. Yang penting ada usaha dari kita ya. Di sini kita beli parfum susah ya. Botol beli nggak bisa masuk, ribet banyak. Adanya yang saset. Apa yang saset? Parfum sasetan apa lagi? Kalau bukan montok atau spray juga. Nggak apa-apa lah sementara waktu ya. Yang penting kita ada ikhtiar untuk memakai wewangian. Ya, jelas. Harap maklum aja ya. Nah, setelah sudah rapi, sudah menggunakan pakaian putih, sudah wangi, keluar rumah, jangan lupa ketika keluar rumah langkah dengan kaki apa? Kaki kanan, dengan melafazkan doa Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya yang ketujuh, berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid dengan tenang. Berjalan ke masjid dengan tenang. Disertai dengan berzikir mengingat Allah. Disertai dengan berzikir mengingat Allah. Nah, jadi disunahkan dalam perjalanan ke masjid, khususnya hari Jumat, umumnya sholat-sholat lainnya, kita dianjurkan itu berjalan dengan tenang. Nah, di setiap langkah kita iringi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan ketika berangkat sholat Jumat dari rumah ke masjid, jangan mampir ke suatu tempat apapun, atau jangan melakukan pemberhentian pada tempat apapun. Jadi perjalanan kita dari rumah ke masjid ini adalah perjalanan yang tanpa pemberhentian atau tanpa penghalang. Dari asrama ke masjid, udah berangkat ke masjid. Jangan mampir di payung, jangan mampir di kolam, jangan mampir di kantin. Ya, nanti kalau mau ada keperluan sepulang daripada sholat Jumat, usahakan perjalanan berangkat ini jangan ada mampir-mampirnya. Jelas? Nah, setelah itu masuk ke masjid dengan kaki apa coba? Dengan kaki kanan. Bagaimana doanya? Allahumma tafli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat kasih sayangmu. Langkah kaki kanan. Ingat, jangan langsung duduk sebelum teman-teman melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah penghormatan masjid. Bagaimana lihatnya? Usolli sunnatan tahiyat masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan duduk sebelum melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid. Kata Imam Al-Ghazali,
Sekalipun engkau terlambat dan ketika engkau sampai itu khotib sudah dalam khutbahnya. Kita datang, khotib sudah khutbah. Kata Imam Al-Ghazali, tetap melaksanakan sholat tahiyat masjid. Namun segerakan sholat itu lebih daripada sholat tahiyat masjid di hari-hari atau di waktu lainnya. Khatib udah berdiri di atas mimbar, sedang melantunkan menyampaikan khutbah. Kata Imam Al-Ghazali, tetap laksanain sholat tahiyat masjid, tapi dipercepat daripada biasanya. Cukup membaca Fatihah. Rakaat pertama Fatihah selesai, ruku, i'tidal, sujud, bangun lagi rakaat kedua Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, salam. Paham? Ya. Jadi yang ke-8 yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, kalau datangnya nggak terlambat, maka sambil menunggu waktu khutbah, kita bisa mengisi dengan amaliyah-amaliyah yang macam-macam. Ya, banyak dianjurkan. Bisa bersolawat, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, macam-macam. Ya, yang penting isi sela-sela waktu dari datangnya atau sampainya kita di masjid sampai dengan khatib berdiri di atas mimbar itu dengan amaliyah yang baik. Boleh istighfar, boleh zikir, boleh baca Al-Quran. Ya. Kalau saya lebih memilih sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah balas dengan 10 kali kebaikan atau 10 kali sholawat. Wahuddat anhu sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Warufi'at lahu asyra darajat, dan Allah tingkatkan 10 derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal baik, zikir bagus, istighfar bagus, tapi dengan sholawat ampunan dapat, ditinggikan derajat dapat, dibalas 10 kali kebaikan dengan 1 kali sholawat. Silakan teman-teman pilih yang mana. Dikombinasi gimana Ustaz? Silakan, boleh. Nanti zikir, nanti sholawat, nanti di ujung-ujung baca Quran, silakan. Yang penting jangan biarkan waktu itu kosong berlalu begitu saja. Sampai datangnya waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tinggalkan segala amaliyah yang sedang kalian kerjakan. Yang lagi zikir, stop. Yang lagi baca Quran, stop. Yang lagi salawat, stop. Yang lagi bertasbih, stop. Sibukkan diri kalian dengan menyaut panggilan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jelas? Jadi tadi kita lagi beramal, azan datang, tinggalkan segala amaliyah yang kita sedang kerjakan, sibukkan diri dengan menyaut panggilan azan dengan kalimat yang sudah diajarkan. Sudah tahu kan semua? Nah, setelah itu khatib naik mimbar, diam. Jangan berbicara sesuatu apapun. Ingat nih hadis ini. Sekalipun yang kalian katakan adalah diam, karena diam itu pun merupakan kalimat. Contoh saya, kebetulan di depan saya ada Ustadz Fikri sama Arbi lagi bercanda aja. Posisi khotib sedang menyampaikan khutbah. Saya bilang ke Fikri, diam. Sekalipun yang saya katakan adalah kalimat diam, maka hindarkan. Karena menurut
hadis Nabi atau sabda Nabi itu merupakan perbuatan yang sia-sia, lamo, yaitu perbuatan yang sia-sia. Nah, ini pun harus disadari oleh kedua belah pihak. Khatib pun harus mengerti, jamaah sholat Jumat pun harus mengerti. Di antara rukun khutbah yang 5 itu, yang pertama adalah apa? Khatib harus mengucapkan hamdalah. Kedua, salawat. Ketiga, membaca ayat suci Al-Quran. Keempat, wasiat takwa. Kelima, doa untuk kaum muslimin. Apabila 5 rukun ini kurang satu aja, maka sholat Jumat batal dan harus digantikan dengan sholat fardu zuhur. Nah, contoh yang paling sering mengundang suara itu ketika khatib bersolawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Hendaknya khatib menghindari nada-nada yang menyerukan jamaah untuk menyaut daripada perkataan khatib, tapi dibuat datar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kasih jeda atau jangan justru meminta jamaah untuk menyaut sholawat yang dilantunkan oleh khatib, ya. Terus gimana Ustaz? Kan katanya barang siapa yang ketika sholat nama Nabi disebut tapi dia enggan bersolawat, maka celaka bagi dia. Nah, caranya adalah tetap ketika kita dengar nama Nabi Muhammad tetap kita bersolawat. Khusus ketika khutbah itu kita saut di dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khatib baca sholawat. Kita dengar nama Nabi Muhammad. Ketika kita mendengar Nabi Muhammad, maka di situ kita disunahkan untuk bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hari Jumat itu kita tahan atau kita lafazkan di dalam hati. Ya. Jadi khatib harus paham, jamaah Jumat juga harus mengerti. Ya. Hendaknya khatib mendatarkan lantunan sholawatnya dan tidak memberikan kesempatan jamaah untuk bersuara. Jelas? Ya. Ingat, khatib udah naik mimbar, stop dari perkataan apapun, stop dari perbuatan apapun. Stop kalau zikir bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekalipun itu bertasbih, walaupun itu amalan yang baik. Kalaupun mau bertasbih cukup di dalam hati. Jangan khatib lagi khutbah kita gaya-gayaan aja biar dibilang soleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu memang bagus, tapi khusus ketika khatib atau ketika kita mendengarkan khutbah, cukup tasbih atau amalan-amalan apapun itu kita kerjakan di dalam hati. Jelas ya? Ya, jangan bersuara. Ingat, diam di sini, angsit di sini, angsitu di sini, bukan diam karena teman-teman tidur pules, bukan ya. Tapi ketika khutbah itu kita wajib mendengarkan, menyimak apa yang diwasiatkan oleh seorang khatib. Jelas? Jelas. Jangankan kita sebagai jamaah, ketika khatib menyampaikan khutbahnya dari balik mimbarnya, malaikat-malaikat pun ikut menyimak apa yang dikatakan khatib. Kalau tadi sebelum khatib naik mimbar, kiraman katibin sibuk nyatetin si Hamdi lagi ngapain nih? Mikir jorok dia. Si Fikri lah bercanda sama si Al-Arbi. Ketika muazzin mengumandangkan azannya pada sholat Jumat, maka malaikat meninggalkan buku catatannya, mengangkat penanya, dan mereka berkumpul di sekitar mimbar untuk mendengarkan khutbah yang khatib sampaikan. Kalau malaikat aja menyimak khutbah apa yang disampaikan khatib, bagaimana
kita. Pantes nggak kira-kira kalau malaikat ada nyimak tapi kita malah bercanda, apalagi tidur terus. Sebelum azan ngobrol aja sama temennya, seger banget. Abis azan ditahu-tahu ngantuk banget. Emang itu tugas setan lawan ya. Lihatin dari kita berangkat di asrama. Jangan nanti ketika khutbah saya jangan sampai tidur. Jangan sampai saya nanti bercanda ketika dengerin khutbah. Jangan sampai saya nanti ngobrol sama teman di sebelah ketika khatib berkhutbah. Jelas? Ya. Jadi ketika khutbah stop dari segala perkara apapun, perkataan ataupun perbuatan. Ya. Jelas ya? Nah, kata Nabi, bentar. Hilang hebat. Selanjutnya yang keberapa itu? 8 atau 9? 9. Nah, mengenai yang tadi kata Nabi, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَّتِ الصُّفُوفُ وَرَفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ الْإِنْبَرَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. Ketika imam atau khatib naik ke atas mimbar, maka malaikat meninggalkan buku catatan dan pena pun diangkat. Maka para malaikat segera berkumpul di sekitar mimbar. Mereka mendengarkan nasihat yang khatib sampaikan. Ya, jadi itu harus kita ingat baik-baik. Berarti tulis yang ke-8, yang ke-9, tidak berbicara atau melakukan perbuatan apapun ketika khatib menyampaikan khutbah. Tidak melakukan perbuatan apapun ketika khatib menyampaikan khutbah. Setelah itu melakukan sholat dengan khusyuk. 10. Melakukan sholat dengan mengikuti imam. Melakukan sholat dengan mengikuti imam secara khusyuk. Secara khusyuk. Ustaz, apa sih khusyuk itu? Wah, apakah kita harus benar-benar kosong dari pikiran-pikiran di luar sholat? Apakah kita harus benar-benar fokus pada sholat kita, nggak punya pikiran kepada yang lain-lain? Nah, tapi yang dimaksud khusyuk, nah ingat, sealim apapun manusia, resiko daripada orang yang hidup adalah pikiran itu didatangi dengan bayangan-bayangan apapun. Ya. Selama ruh masih di dalam badan, sealim apapun orangnya, maka akan tetap muncul bayangan-bayangan dalam pikiran kita, khususnya di dalam sholat. Karena itu memang tugas dari setan. Dari wudhu dia udah mulai bisikin kita, wudhunya cakep bener. Wis terus dong, jangan cuma sampai situ dong, gosok terus sampai ketek. Nah, misalnya selesai wudhu, gila, emang lu doang yang sholatnya paling khusyuk. Dalam sholat dimasukin lagi bayangan. Ingat deh, istri lu di rumah malam minggu berdiri tapi gak diangkat. Ayo lagi sama siapa dia? Itu tugas setan. Selesai sholat,
sholat belum diterima baru sama Allah. Cakep. Itu tugas setan. Tapi yang dimaksud khusyuk bukan berarti dalam sholat kita tidak memiliki bayangan apa-apa sama sekali di luar sholat. Tidak ada bayangan tentang dunia, tidak ada bayangan tentang istri, keluarga di rumah. Itu semua bakal tetap terjadi karena itu merupakan resiko orang hidup. Selagi ruh di dalam badan kita masih bersatu, maka itu tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita minimalkan. Caranya bagaimana? Ketika datang bayangan-bayangan yang mengganggu sholat kita, terbayang anak istri di rumah, terbayang masa depan yang belum tentu jelas, terbayang masa lalu yang sudah hilang, maka ketika bayangan-bayangan itu datang, lawan. Bilangin, jangan justru diperturunkan. Lihat dah, istri itu kira-kira berdiri nggak diangkat. Oh, kita ikutin bisikan itu. Iya juga ya. Jangan-jangan dia lagi main ya sama ojol. Jangan-jangan lo segala macam diikutin. Tapi ketika bisikan itu datang, segeralah lawan dan berhentikan. Itu khusyuk level kita. Jelas? Gak usah macam-macam pengen khusyuk, pengen gak punya pikiran sama sekali di dalam sholat. Gak mungkin. Tapi ketika datang bisikan-bisikan yang aneh-aneh, lawan dan segera berhentikan, hilangin. Nanti datang lagi, lawan lagi. Ya, paham? Nah, yang keberapa? 11 ya. Dikit lagi ya, sampai jarum panjang di angka 9. Nah, selesai sholat, ini sholat fardu Jumat udah selesai. Kita sholat ba'diyah Jumat udah selesai. Sholat ba'diyah Jumat atau selesai sholat fardu Jumat, kita disunahkan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 7 kali. Selesai sholat dilaksanakan, disunahkan membaca, tulis saja, membaca surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq masing-masing 7 kali. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, apa fungsinya? Kata Imam Al-Ghazali, dengan melaksanakan amalia tersebut, Allah akan membentengi dirimu sampai dengan Jumat berikutnya. Kalau Al-Fatihah itu kita baca 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka itu akan menjadi benteng diri kita sampai datangnya Jumat berikutnya. Nah, setelah itu kita juga disunahkan membaca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id. Ya, ini biasa dibawakan oleh imam selesai sholat Jumat, itu pun sunnah ya, itu nggak usah dicatat kenapa Pak. Nah, intinya bagaimana kita menjadikan hari Jumat ini sebagai satu hari dalam seminggu yang kita fokuskan untuk memaksimalkan amal. Fungsinya apa? Ini hari Jumat ini menjadi obat penawar untuk dosa-dosa yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Hari Senin sampai Kamis banyak khilaf yang kita lakuin, banyak kata-kata mungkin yang menyakiti orang lain, banyak perbuatan kita yang menyinggung perasaan orang lain, banyak ibadah-ibadah yang lalai yang kita lakuin. Maka hari Jumat ini menjadi obat pelebur dari dosa-dosa yang kita lakukan di selain hari Jumat. Maka maksimalkan hari Jumat kalian. Begitu kata Al-Imam Al-Ghazali. Kira-kira ini bisa nggak dipraktekin? Bisa ya? Ya. Dari mulai subuh yang mampu mandi, oke mandi. Dan nggak sempat mandi subuh,
Ya udah Pak Duha, Pak Duha Grendel, yang penting wajib sebelum melaksanakan sholat Jumat. Intinya itu mandi hadas besar sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian siapin pakaian yang paling bagus, yang bersih, yang suci, dan utamakan itu berwarna putih. Kemudian berjalan melangkah kaki kanan keluar asrama, berjalan dengan tenang sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk masjid langkah kaki kanan, jangan langsung duduk, sholat sunnah tahiyat masjid. Sambil nunggu azan isi dengan amalan-amalan zikir, tasbih, baca Quran, salawat, ya. Muazin berkumandang, stop amalan yang kita lakuin, saut panggilan azan. Ingat, saut panggilan azan, walaupun itu di dalam hati atau sir, hanya di telinga kita aja yang dengar, tapi tetap itu harus tetap kita laksanain. Jangan ketika azan justru teman-teman sibuk ngobrol sama teman di sebelahnya, tapi sibuklah menjawab panggilan azan. Untuk naik, stop dari segala perbuatan perkataan apapun. Sekalipun khotib lalai, dia mengundang jawaban kita untuk bersolawat. Ingat-ingat pengajian malam hari ini, cukup kita balas solawat itu di dalam hati. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya. Selesai sholat dengan khusyuk mengikut imam, sempetin baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Setelah itu ba'diyah Jumat. Setelah itu keluar masjid langkah kaki kiri dengan doa Allahumma tafli abwaaba min fadlik. Ya. Kalau pas masuk kita minta rahmat, kalau pas keluar kita minta dibukakan pintu-pintu rizki fadlik. Jelas? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sama-sama belajar kita amalkan satu-satu dari Jumat minggu depan sampai Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi amalan rutin kita, ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita akhiri dengan takbiratul ihram. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.